Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Latifah Hanum dengan NIM 2523029. Saya berasal dari PTIK 4A. Saya juga merupakan mahasiswa dari UIN M Najamil Jambe Bukit Tinggi. Tujuan saya membuat video kali ini ialah untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran TIK dengan dosen pengampu Ibu Rodetu Lusni SPD MPDT. Pembahasan kita yang pertama yaitu apa sih LKPD itu? Nah, teman-teman pernah nggak dikasih lembar kerja atau lembar tugas oleh gurunya yang isinya itu kayak petunjuk dan soal-soal buat dikerjakan sendiri atau juga dikerjakan sama teman sekelompoknya. Nah, itu yang dinamakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi, LKPD itu sendiri sebenarnya semacam panduan yang dibuat oleh guru agar kita bisa belajar secara mandiri. Adapun tujuan dari LKPD, yang pertama, siswa bisa lebih aktif dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, siswa jadi bisa berpikir kritis. Dan yang keempat, siswa bisa melatih tanggung jawab dalam proses belajarnya. Selanjutnya, ciri-ciri dari LKPD. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, bahasanya mudah dimengerti atau dipahami oleh siswa. Yang ketiga, ada petunjuk yang jelas. Yang keempat, ada soal atau aktivitas untuk siswa. Yang kelima, bikin siswa itu menjadi berpikir dan aktif di dalam proses pembelajaran. Bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat LKPD? Yang pertama, kita menentukan tujuan pembelajaran. Misalnya itu kayak siswa bisa membuat program sederhana. Yang kedua, pilih materi yang mau dibahas. Contohnya pengenalan logika pemrograman. Yang ketiga, tentukan aktivitas dan tugasnya. Dan yang keempat, buat petunjuk soal. Dan yang kelima, desain tampilan yang menarik. Contohnya itu menambahkan warna, ikon, atau gambar agar siswa tidak membosankan. Pembahasan kita yang kedua itu tentang handout. Teman-teman tahu nggak sih apa itu handout? Nah, biar aku kasih tahu ya. Handout itu adalah ringkasan materi yang dibuat oleh guru untuk membantu kita dalam belajar. Isinya itu bisa berupa penjelasan singkat, poin-poin penting, gambar, atau contoh soal. Biasanya, handout ini dibagikan oleh guru sebelum atau saat pembelajaran berlangsung. Adapun tujuan dari handout ini, yang pertama, siswa lebih mudah memahami materi. Yang kedua, siswa bisa mencatat materi lebih rapi dan jelas. Yang ketiga, bisa menghemat waktu dalam belajar. Jadi, guru itu bisa fokus ke penjelasan atau diskusi. Dan yang keempat, bisa jadi bahan belajar mandiri sebelum ujian atau saat ulangan. Apa sih ciri-ciri dari handout? Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu ringkas tapi lengkap. Yang kedua, bahasanya mudah dimengerti atau dipahami oleh siswa. Yang ketiga, bisa disisipkan gambar, tabel, atau diagram. Yang keempat, sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang kelima, ada contoh soal atau latihan. Bagaimana sih langkah-langkah membuat handout? Nah, langkah-langkah itu yang pertama, tentukan topik atau materi yang mau diringkas. Misalnya, tentang pengantar algoritma dan juga pemrograman. Yang kedua, cari dan kumpulkan materi lengkapnya. Misalnya kita cari dari buku, modul ajar, atau dari internet. Nah, yang ketiga, tulis ulang dalam bentuk poin-poin penting atau lebih ringkasnya. Nah, yang keempat, tambahkan ilustrasi atau contohnya jika perlu. Misalnya, contoh itu kayak membuat flowchart atau dalam bentuk tabel. Nah, yang terakhir, susun dengan rapi dan juga menarik. Bisa kita ketik di Word atau bisa juga kita tulis di buku kita sendiri. Nah, selanjutnya itu perbedaan dari LKPD dan handout, di mana LKPD atau lembar kerja peserta didik adalah bahan ajar yang berisi aktivitas atau tugas yang harus dikerjakan oleh siswa untuk membantu mereka memahami materi melalui praktik langsung. LKPD biasanya digunakan saat pembelajaran berlangsung dan mendorong siswa untuk aktif dalam menyelesaikan soal.
Sedangkan handout itu adalah ringkasan materi yang disusun secara padat dan sederhana untuk memudahkan siswa memahami isi pelajaran. Handout itu bersifat informatif dan tidak selalu disertai tugas. Biasanya digunakan sebagai bahan catatan tambahan atau bahan bacaan tambahan untuk siswanya. Perbedaan utama itu adalah LKPD bersifat interaktif dan digunakan untuk latihan, sedangkan handout itu bersifat informasi ringkas sebagai pendukung pemahaman siswa. Jadi teman-teman, itulah penjelasan materi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.